Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik FC, bagian dari Ruang Taktik yang khusus membahas sepak bola tanah air. Dan di video kali ini, kita akan analisis laga kedua Timnas Indonesia di fase grup AMEC atau AFF 2024 menghadapi Laos. Laos yang sebelum-sebelumnya menjadi lawan mudah, secara mengejutkan kali ini bisa memberikan perlawanan sengit kepada Timnas Indonesia. Sempat unggul 2 kali, pada akhirnya mereka berhasil curi 1 poin dengan hasil akhir 3-3. Bermain di kandang sendiri, Laos membuat kesulitan Indonesia. Saat tanpa bola, mereka menerapkan pertahanan medium block yang menyulitkan Timnas untuk bangun serangan. Dan mereka akan menyerang lewat serangan transisi cepat yang mematikan begitu berhasil merebut bola dari anak asuh Sintayong. Di laga ini, Laos hanya menguasai 34% ball possession, namun bisa lepaskan 12 tembakan. 3 di antaranya merupakan shot on target yang bisa dikonversi jadi gol. Sementara itu, Indonesia yang cukup kesulitan ciptakan peluang dari open play berhasil cetak 3 gol dari situasi set piece atau bola mati. Nah, penasaran bagaimana jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Sintayong tetap menurunkan pakem 3 back formasi 3-5-2. Ia melakukan beberapa perubahan dibandingkan laga pertama. Di pos kiper, Dava Fasya kali ini starter gantikan Cahya Supriyadi. Barisan pertahanan dipimpin oleh sang kapten Ferrari bersama 2 center back lainnya, Kadek Arel dan Kakang Rudianto. Donitri yang sebelumnya dimainkan di pos center back kiri, kali ini didorong ke pos aslinya wingback kiri, dan Arhan tetap di posisi wingback kanan. Di tengah, Arhan Fikri sebagai gelandang nomor 6 dan Marcelino serta Raihan Hanan sebagai gelandang nomor 8. Di depan, Rafael Struijk berduet bersama Hoki Caraka. Sementara itu, Laos juga ditukangi oleh pelatih asal Korea Selatan, Ha Hyuk-jun. Kesamaan lainnya, mereka juga turun dengan pakem 3 center back, namun dengan formasi 5-4-1. Saat bangun serangan, Indonesia menggunakan 3 center back yang sejajar di lini pertama. Di tengah, awalnya Arhan Fikri sendirian sebagai single pivot di depan 3 center back tadi. Pada fase ini, Timnas harus menghadapi Laos yang menerapkan block press medium dengan 1 pressure terdepan dan 4 pemain di lini kedua yang menutup akses progresi ke pemain tengah. Block press Laos ini tidak langsung menekan ketika Kadek Arel dan rekannya menguasai bola. Mereka baru akan ngepres saat bola disirkulasikan melebar ke kiri ataupun ke kanan. Sulit bagi Arhan Fikri di tengah sendirian. Salah satu gelandang nomor 8 Indonesia yakni Marcelino Ferdinand lebih sering bergerak turun untuk support proses bangun serangan. Sedangkan gelandang nomor 8 lainnya yakni Raihan Hanan didorong lebih advance atau naik ke depan. Namun, support dari Marcelino tidak begitu berdampak. Karena selalu ada pemain di lini kedua blok press Laos yang akan mengikuti pergerakannya. Ini membuat Marcelino kesulitan untuk balik badan setelah menerima umpan. Selain trigger press tadi, Laos juga menerapkan jebakan pressing atau pressing trap di area tertentu. Hal ini terlihat di proses gol pertama Laos pada awal laga. Terlihat saat Indonesia melakukan sirkulasi ke kiri, blok press Laos langsung bergeser untuk mempersempit ruang. Tekanan membuat Doni melakukan kesalahan passing, sehingga bola lepas dan possession berpindah ke lawan. Seketika, tim tuan rumah langsung melancarkan serangan balik dan langsung berhadapan dengan 3 center back Timnas yang masih renggang. Panyayong menemukan celah di antara 2 center back dan melakukan run in behind untuk mengekspos ruang tersebut. Ia menerima trupas dan langsung melepaskan tembakan. Kakang sempat melakukan blocking namun tak mampu mencegah bola masuk ke gawang Dava Fasya. Selain Laos yang cukup baik dalam menerapkan block press mediumnya, pemain Indonesia di laga ini juga beberapa kali melakukan kesalahan dalam melepaskan umpan progresi yang berujung serangan balik bagi Laos.
Di momen ini, dua pemain Indonesia di tengah sudah dalam penjagaan pemain Laos. Kadek Arel tetap berupaya lepaskan umpan progresi ke gelandang yang sudah dimarking. Bobot umpan terlalu lemah. Bola pun berhasil dipotong pemain Laos. Serangan balik cepat kembali dilakukan. Kadek Arel dilewati dan hanya menyisakan Ferrari di belakang menghadapi dua pemain lawan. Ponmatep berhasil cetak gol kedua memanfaatkan umpan dari sang kapten Bonpacan. Di laga ini, serangan balik cepat jadi ide serangan Laos dan sering merepotkan timnas Indonesia. Begitu berhasil rebut possession, Laos akan langsung melancarkan fast break atau serangan balik cepat. Bonpacan yang punya keunggulan dalam situasi 1 versus 1 jadi race attack sebagai target serangan balik di depan. Lewat kelincahannya, beberapa kali ia bisa lepas dari kawalan dan menemukan ruang tembak. Skema serangan balik ini juga seolah dimudahkan oleh timnas Indonesia yang sering salah umpan dan kehilangan bola di tengah. Seperti pada klip ini, pemain Laos lagi-lagi bisa memotong umpan dan rebut bola di tengah. Serangan balik terjadi saat backline timnas renggang karena masih dalam shape menyerang. Gol ketiga Laos tercipta ketika mereka berhasil menangkan duel di tengah. Donitri yang digeser jadi center back kiri tertarik naik meninggalkan ruang kosong yang langsung diekspos oleh pemain lawan. Pemain Laos lain memberikan support dengan melakukan underlap. Lagi-lagi mereka menang situasi 1 versus 1 menghadapi Doni. Ia pun berhasil lepaskan cutback ke tengah dan diselesaikan dengan tap in yang cukup mudah. Untuk lewati blok press Laos, timnas Indonesia beberapa kali lepaskan long ball langsung ke depan. Disinilah fungsi dari Raihan Hanan yang didorong lebih ke depan, yaitu untuk mengambil second ball yang jatuh di depan backline Laos. Selain itu, timnas juga mencoba untuk mengoptimalkan kelebaran maksimal wingback di area sayap dengan melepaskan direct switch play. Namun skema ini beberapa kali juga bisa diredam oleh Laos karena mereka juga bertahan dengan 5 back, sehingga bisa mengimbangi kelebaran maksimal wingback Indonesia. Di babak kedua, Sintayong melakukan perubahan dengan beberapa pergantian pemain dan perubahan posisi. Arhan yang sebelumnya dimainkan di wingback kanan kembali ke posisi aslinya di kiri, dan Donitri ditarik mundur ke pos center back kiri seperti di laga pertama. Selain itu, Marcelino yang di babak pertama banyak bergerak turun, di babak kedua ini lebih advance di depan karena sudah ada Zanadin Faris yang mendampingi Arhan Fikri di tengah. Buntu melalui open play, Indonesia berhasil memaksimalkan set piece. Ketiga gol di laga ini semuanya tercipta dari bola mati. Gol pertama bermula dari long throw in Arhan yang menciptakan kemelut di kotak penalti. Marcelino berhasil menguasai bola liar dan melakukan aksi individu, merangsek masuk kotak penalti. Serangan sempat gagal, namun clearance jatuh ke Doni. First time-nya diblok, namun jatuh di kaki Kadek Arel dan berhasil dimanfaatkan untuk cetak gol. Gol kedua masih melalui lemparan jarak jauh Arhan. Kali ini kiper Laos berusaha keluar dari posnya untuk meninju bola. Namun sulit karena banyak pemain berkerumun di area tersebut, sehingga bola lepas dan disundul oleh Ferrari. Dan gol ketiga melalui corner kick. Lagi-lagi terlihat timnas Indonesia yang menumpuk banyak pemain di area depan kiper. Idenya memang untuk menciptakan situasi chaos dan memanfaatkan momen tersebut. Sang kapten Muhammad Ferrari menjadi pemain yang berhasil menyambut crossing, terbantu dengan blocking yang dilakukan oleh Rafael Struijk. Timnas Indonesia harus puas dengan skor 3-3. Di dua laga awal ini, tim Garuda masih belum bisa menampilkan performa yang meyakinkan. Selanjutnya, mereka akan menghadapi lawan berat, yaitu Vietnam. Di tengah performa yang belum meyakinkan, Indonesia juga harus kehilangan Marcelino yang absen di laga selanjutnya karena kartu merah.
Menarik dilihat apa yang akan dilakukan Sintayong untuk mengangkat performa timnya guna menghadapi Vietnam nanti.